Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi karramana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa taufiqina bi sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa ba'da tahiyyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sepuh kita, beliau Mbah Tawar, beliau juga ada ngajar Al-Hikam di Kampung Jawa sana sama Pak Sabri sama Pak Siadi. Alhamdulillah bisa hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Umumnya kepada kita semuanya, para bapak dan bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga akan senantiasa terlimpah curahkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qaulina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung kajian kita kemarin masih ngotang masalah hari ya, tentang Muharram. Namun sebelumnya saya ingin mengulas sedikit. Saya selalu diawali dengan kajian tarikat ataupun dzikir seputar tarikat sebelum masuk kepada materi hakikat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menanggapi pertanyaan di luar sana, kenapa dzikir itu harus ada la ilaha illallah, ada Allah Allah, ada huwa huwa, ada hu dan seterusnya. Ya. Jadi perlu diketahui bahwasanya dzikir ma'rifat itu hanya dia sudah tidak ada huruf lagi, tak ada kalimat lagi, ya, tak ada kalimat lagi, dia hanya kosong saja. Artinya kita sudah tenggelam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat kita, af'al kita, asma kita, wujud kita sudah tenggelam kepada zat. Artinya kita sudah kosong, tak ada lagi, kembali la haula wala quwata illa billah. Jadi ini pernyataan kalimatnya itu la haula wala quwata illa billah. Itu apabila kita sudah tidak lagi mampu mengucap. Artinya kita telah kehilangan diri kita, telah kehilangan wujud kita, telah kehilangan sifat kita, telah kehilangan perbuatan kita, semuanya telah hitam. Dia sudah kembali kepada zat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dia tidak ada kata-katanya. Kalau sudah ma'rifat, dia sudah tidak ada ucapan, tidak ada ucapan. Nah, kemudian lapisan yang kedua yaitu adalah di sini kalimatnya yaitu adalah hu. Hu itu mengandungi, kalau dikeluarkan yaitu adalah jadi huwa. Hu sama huwa itu sama-sama kalimat damir. Namanya damir itu adalah kalau dalam ilmu nahu yaitu adalah damir sa'an. Setiap damir itu menunjukkan kepada dirinya yang dimaksud. Huwa itu maknanya kan dia. Dia itu bersama dengan dirinya. Yang dimaksud itu adalah dirinya. Diri apa? Diri zat lah yang dimaksud. Dia. Maka itu ada zikir huwa atau
hu. Karena hu itu yang tersimpan, makanya kalau dikeluarkan wawunya jadi huwa, kalau tidak dikeluarkan wawunya dia jadi hu saja. Yang dimaksud yaitu adalah hu, yang dimaksud yaitu adalah huwa. Maka itu dzikir itu dia semakin dalam, dia semakin tidak ada huruf, semakin tidak ada bacaan, semakin simpel, semakin mudah. Cuma yang susah itu mau mendapatkan rasanya kan, bukan kalimatnya, bukan zikirnya, bukan tingkatan zikir. Ini kan martabat zikir namanya kan, tingkatan zikir, berarti ini huwa. Nah di luar itu yaitu adalah lillah, apa namanya, lahu itu juga adalah dia. Ini kan potongan daripada kalimat la ilaha illallah. Kalau diteruskan lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in. Lahul mulku, dia adalah sang maharaja. Yang dimaksud juga yaitu adalah zat. Dia juga yang dimaksud. Apalagi kul huwa Allahu ahad. Katakanlah huwa Allah. Kul huwa Allah. Katakanlah Muhammad huwa dia Allah. Hu ahad, yang tunggal, yang esa. Huwa, lahu. Kemudian di luarannya lagi sebelum sampai ke lahu yaitu adalah lillah. Lillah itu juga lillahi ma fis samawati wal ardh. Zat juga yang dimaksud. Tetap dia kembalinya kepada titik, kepada zat. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Di dalam ayat yang lain Allahu nurus samawati wal ardh, atau lillahi ma fis samawati wal ardh dalam ayat kursi itu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yasibkum billah fayaghfir liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, lillahi ma fis samawati wal ardh. Jadi Allah yang meliputi as-samawati wal ardh. Di dalam ayat yang lain Allahu nurus samawati wal ardh. Jadi Allah itu adalah cahaya langit dan artinya wallahu ala kulli syai'in muhit, atau ala kulli syai'in qadir. Muhitun yaitu adalah meliputi. Artinya tak satu pun benda padat maupun benda yang cair maupun benda apapun itu bentuknya dia tidak diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah nyata dalam segala sesuatu. Allah nyata dalam segala sesuatu. Artinya wujudnya alam semesta ini adalah kenyataan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dirinya. Karena segala sesuatu itu adalah perbuatan Allah. Sifatnya adalah sifat Allah, digerakkan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, kuatnya Allah, maka itu dikatakan nurus samawati wal ardh. Dia adalah cahaya langit dan bumi. Maka itu muncullah ayat yang lain yaitu adalah fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun wajahmu engkau hempaskan disitulah wajah Allah, karena Allah meliputi segala sesuatu. Maka itu heran kalau orang tidak menyaksikan Allah, itu sebetulnya heran. Orang Allah meliputi kan, maka itu sebelumnya harusnya kita melihat Allah sebelum melihat sesuatu. Inilah makamnya Abu Bakar nih. Makamnya Abu Bakar dia adalah makam iman. Maka itu statementnya Abu Bakar, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullahu qablahu. Ini makamnya orang iman begitu. Jadi dia sebelum melihat sesuatu dia melihat, paham kan? Ini makamnya Abu Bakar, sahabat Abu Bakar. Ma ra'aitu syai'an, itu statement beliau. Illa ra'aitullahu qablahu. Kalau statementnya Sayyidina Umar, makamnya dia yaitu adalah makam Islam. Makam Islam. Makanya kalau Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, dia pokoknya imannya yang paling mantap itu.
Sehingga Nabi katakan bahwasanya andaikan imannya Abu Bakar dibandingkan dengan imannya separuh penduduk bumi, niscaya lebih besar lagi imannya Abu Bakar, karena dia berada di dalam tataran martabat iman, sampai dia diberi gelar yaitu adalah As-Siddiq. Paham kan? Abu Bakar Siddiq yang mau membenarkan. Kenapa bisa membenarkan semua itu? Karena iman. Iya kan? Karena iman. Kita bisa lihat daripada statementnya, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitallahu qablahu. Nah, dia nggak ada keraguan, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, sama sekali tidak ada keraguan. Pokoknya melihat diri ke dalam diri, ya, yang ia saksikan yaitu adalah keempat sahabat ini dia suhudul wahda fil wahda, suhudul wahda fil kasra atau suhudul kasra fil wahda. Ini martabat, tiga martabatnya. Kalau suhudul wahda fil wahda, dia menyaksikan dengan sendiri. Hakikat kesaksian di alam semesta ini adalah kesaksian zat, maka itu puji yang kadim kepada yang kadim. Dalam 4 puji, ya, puji kadim ala kadim, puji muhdas ala kadim, puji kadim ala muhdas, puji muhdas ala muhdas. Nah, ini yang dimaksud puji kadim ala kadim ini adalah pujinya dirinya, dia yang memuji, dia yang dia yang menyaksikan, dia yang disaksikan, maka itu dikatakan bahwasanya suhudul wahda fil wahda. Menyaksikan yang satu kepada yang satu. Maka itu martabatnya kemarin yaitu kita bahas Ahad, hari pertama, hari Ahad, hari pertama, belum ada segala sesuatu, itulah suhudul wahda fil wahda, alam ahadiyah. Kalau dalam martabat 7 alam ahadiyah. Maka itu hari yang pertama yaitu adalah hari Ahad. Ahad itu maknanya kul huwallahu ahad, zat semata-mata yang ada. Baru kemudian hari Senin yaitu adalah hari yang kedua wa asyhadu anna Muhammadur, baru ada nurnya yaitu adalah bernama Muhammad yang terpuji. Nah, dari nurnya itulah segala sesuatu tercipta, maka itu dikatakan Allahu nurus samawati wal ard. Dengan apa nurnya? Dengan nur Muhammad. Segala sesuatu itu yaitu adalah hakikat nur Muhammad, zahir dan batinnya hakikat nur Muhammad. Jelas ya? Jelas. Maka itu Allahu nurus samawati wal ardi kamiskatin di surat An-Nur ayat yang ke-35 kalau tidak salah. Ya, menjelaskan bagaimana tentang hakikat nur Muhammad itu. Bagaimana para ulama menafsiri, termasuk Imam Ghazali, Syekh Sahil bin At-Tustari dan sebagainya. Itu kan sudah berapa generasi itu dibahas para ulama tentang ayat-ayat itu. Maka itu begitu terangnya nur ini. Nurullah, Nur Muhammad begitu terangnya. Kita nggak nampak itu kan karena gelap kita kan. Kalau cahaya itu tetap terang sampai kapanpun dia terang, karena dialah yang sebenarnya yang terang. Adapun manusia yang tidak nampak itu karena silau dari saking terangnya, seperti kita melihat matahari, kemudian kita tidak melihat bentuknya matahari karena silau kita dari saking terangnya. Maka itu bagaimana kita untuk melihatnya, yaitu adalah terang dengan terang. Maka itu dibutuhkan tarekat, yaitu adalah mensucikan jiwa dengan zikir kita, dengan menjaga pandangan kita, dengan menjaga telinga kita, dengan menjaga seluruh sungai-sungai, 9 sungai yang pada diri kita, hakikat bismillah pada diri kita itu, yang 9 itu Bismillahirrahmanirrahim yang ada pada diri kita itu nak kena jaga, maka itu kita akan sampai kepada hakikat titiknya bismillah. Dulu sudah dijelaskan kan?
Itu nak kita kena jaga nih sebenarnya. Dia kan sekaligus kan Al-Quran pada diri kita nih. Nanti sampai kita pada penjelasan nanti apa yang dimaksud Ramadan pada bulan tuh, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Apa Ramadan itu? Nah, nanti akan sampai pada pembahasan Ramadan, yaitu adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita nak sibuk dengan Al-Quran. Itu Al-Quran yang sudah ditulis. Al-Quran itu yang pada diri kita itu tak pernah dibaca. Padahal Allah sudah sebutkan bahwasanya Iqra kitabaka binafsik, bacalah kitabmu dengan dirimu sendiri. Ada pada diri kita tuh hakikatnya. Maka itu ketika Siti Aisyah ditanya oleh sahabat bahwasanya tentang Al-Quran yang ditunjuk itu Nabi, bukan tunjuk tulisan, tapi yang ditunjuk itu ada Al-Quran. Beliau itu Al-Quran, bola itu Al-Quran. Kita ini hakikat nurnya, tubuhnya adalah nurnya, ruhnya adalah nurnya yang bernama Muhammad, tubuhnya bernama Muhammad, mim ha mim dal. Ini kan tubuh manusia ini yang sering saya apakan nih, Muhammad, kepala, dada, pinggul, dal. Dari posturnya saja kita bernama Muhammad, tak lagi-lagi tak perempuan bernama Muhammad. Maka itu kalau sudah terang di hakikat Muhammad pada diri kita, itulah yang terpuji. Nah, tanggal 17 di Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, yaitu adalah ada 17 bagian yang ada pada diri kita. Itu nak kita terangi kenapa Allah perintahkan bahwasanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa yang kenal dengan dirinya maka dia akan kenal kepada Tuhannya. Yakni ini yang diri yang kita pelajari ini, maka akan terbuka Al-Quran pada diri kita tuh, iya kan? Dia adalah petunjuk hudan linnas, dia adalah petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang berisi keterangan-keterangan pembeda yang hak dengan yang batil. Maka itu kalau kita cuma membaca tulisannya saja Pak, jadi berantem kita, berebut, karena nggak tahu hakikatnya kan, hanya merebut salah menang, saling sudutkan, saling salahkan. Nah, kita nak tunjuk nih Al-Quran pada diri kita. Allah sudah sebutkan masa Iqra kitabaka binafsik. Maka itu kapan kita nulisnya? Ya. Memang ulama banyak yang menafsiri bahwasanya nanti bentangan catatan malaikat Israfil sama Rakib dan Atid. Itu kitab dia. Catatan dia. Yang catatan kita sendiri, yang kitab kita sendiri. Maka itu bisa bertentangan, Pak. Kalau Al-Quran ini pada diri kita, jangankan satu saja kalimat la ilaha illallah ini bisa nggak neraka dia membakar? Berani nggak dengan satu aja kalimat la ilaha illallah? Berani nggak neraka dia membakar? Maka itu seluruh para aulia dan para nabi itu dijaga jasadnya, dia tidak akan hancur, Pak. Maka itu orang yang mendapatkan ini dia tak akan hancur sampai ke jasadnya tak akan hancur. Maka itu ketika la ilaha illallah saja nancap pada diri kita, ya kan hadis yang sangat gamblang sekali kan. Man akhirul kalami, ada di redaksi hadis yang lain, man kana akhirul kalami la ilaha illallah, barang siapa yang di akhir kalimatnya, di akhir hayatnya dia la ilaha illallah. La ilaha illallah itu baik diucapkan maupun tidak, maka ada halal jannah. Kalau ada la ilaha illallah tak berani, Pak. Api neraka menyentuh jasad itu tak berani. Orang neraka kan makhluk kan, mana berani dia? Coba kira-kira lah Bapak nih, la ilaha illallah ini dirinya Allah, bahkan pembuka segalanya, alam semesta ini tercipta daripadanya kok. La ilaha illallah ini
Makanya afdalu dzikri la ilaha, paling utamanya dzikir itu la ilaha. Ini yang mantap kepada kita, 7 lapis langit pada diri kita, 7 lapis bumi pada diri kita. Dia nancep kan, seperti yang sering saya sampaikan, masalan kalimatan tayyibatin kasajaratin tayyibatin asluha wa far'uha fis sama. Perumpamaan kalimat itu, la ilaha illallah itu, dia adalah nancap seperti pohon yang rindang, nancap dia. Makanya heran kadang, ya mohon maaf nih sedikit nyindir, tapi saya bukan maksud nyindir begitu. Orang baca la ilaha illallah, orang tahlilan, orang zikiran, kok dicap ahli neraka, bid'ah ahli neraka, itu kan repot kan Pak. Neraka aja tak akan berani Pak sama ini Pak. Kok kita orang kemudian datang orang ahli la ilaha illallah, ya itu penghapus segala dosa, pengampun segala dosa, penghancur segala alam semesta. La ilaha illallah datang saudara kita itu, kemudian dikatakan kita itu ahli bid'ah, kemudian ahli neraka. Logika aja tak sampai Pak. Coba, apalagi dalil kan. Disangka gampang apa orang mengislamkan orang tuh. Datang-datang orang baru gampang aja mengkafirkan orang. Yang dikafirkan orang yang sudah nancap la ilaha, dikirnya la ilaha illallah, kajinya la ilaha illallah, amalannya la ilaha, hidup dan matinya la ilaha illallah. La ilaha illallah itu alaiha nahya wa alaiha namutu insyaallah. Setiap habis sholat kita doa tuh kan, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu kan la ilaha illallah terus tuh. Alaiha nahya, dengannya, dengan Allah itu nahya kita hidup, wa alaiha namutu, dan dengannya kita juga mati. Artinya wa mahyaya wa mamati lillahi. Nak kurang jelas apa keterangan Al-Quran tuh? Sampai gini kan kebanyakan dalil jadinya kan hampir puyeng kan. Waktunya kan karena terlalu banyaknya dalil. 70% di Al-Quran itu menerangkan tentang tauhid, cuma kan tidak terlalu banyak yang membahasnya. Cobalah Bapak perhatikan di Al-Quran tuh yang tertulis tuh, dia 70% tuh, 60-70% lah isinya tauhid Pak. Iya kan? Keterangan-keterangan tadi. Baru sekian-sekiannya itu keterangan muamalah, keterangan faraid, keterangan munakahat, keterangan jinayat dan sebagainya. Sedikit. Keterangan-keterangan syariat itu sedikit. Yang banyak itu keterangan tauhid. 13 tahun aja fokus tauhid aja. Ayat yang turun tuh. Padahal setelah Rasulullah berada di Madinah juga masih banyak ayat-ayat tauhid yang turun untuk nancapkan la ilaha illallah itu pada diri kita. Maka itu kalau la ilaha illallah sudah tembus kepada titik ini, apalagi ucapannya Pak, yang memang sudah dia tertanam di situ sampai kepada bijinya dia. Iya kan? Ibarat telur ini masih kulitnya, kemudian ada kulit arinya, sampai putihnya, sampai kuningnya, sampai titiknya. Apalagi kan titik ini yang tumbuh, makanya dia pokok. Secara hakikat biji, setiap biji, katakan biji mangga lah, ya kan? Di dalam biji itu ada daun, di dalam biji itu ada akar, di situ ada batang, di situ ada, kapan itu keluar? Tanamlah dia kalau nggak keluar. Makanya kalau kalimat la ilaha illallah itu nancap, kalau memang dia tidak salah pemahamannya, maka akhlaknya pasti bagus, tutur katanya pasti bagus, syariatnya pasti bagus, sholatnya pasti bagus. Kalau memang kalimat la ilaha illallah sudah nancap, karena bijinya dia sudah tertanam. Kalau tak paham ini, dia cuma cabangnya sudah ada dulu, dibuat cabang-cabangnya, tapi nggak ketemu bijinya asalnya dari mana kan? Coba. Dia banyak dahan ranting semua udah dibuat, akan tetapi asalnya dia tak tahu, akhirnya tidak bisa kembali kepada asal. Maka itu dia mengaku diri dia yang pandai, diri dia yang hidup, diri dia yang kuat. Coba, diri dia yang berilmu, diri dia, pokoknya diri dia aja. Bahkan boleh jadi tepuk dada aja. Padahal dirinya nggak ada kan.
Orang kita semuanya kok perbuatan Allah kok. Kita itu tidak ada. Maka itu kalau kita merasa diri kita ada, maka itu ulama katakan wujuduka dzambun adin, wujud diri kamu itu adalah dosa yang paling artinya tak nampak Allah, nampak diri. Kalau sudah nampak diri tak mungkin nampak Allah, karena Allah sudah berhijab dengan diri. Kenapa kita harus mengkaji diri? Karena sudah tak nampak diri, alam semesta sudah lenyap semuanya, tinggal titik aja. Makanya kalimat Allahu, nah ini jalannya tarikat hati kita nih yang bergetar nih. Ini dia yang merasuk ke tulang, sumsum, darah, daging, kulit, bulu, urat, semuanya ini Allah semuanya kan. Yang dimaksud dengan latifah itu kullu jasad. Latifah kullu jasad tuh ya, namanya ini ya, ini semuanya Allah semua yang dirasa, sampai tak ada lagi tulisan, sampai lagi tak ada wujud diri kita, sampai lagi tak ada sifat kita, sampai lagi tak ada perbuatan kita. Yang ada tinggal sifat-sifatnya Allah, yang ada adalah perbuatan-perbuatan Allah, yang ada hanya wujudnya Allah. Kita ada nggak? Tak ada lagi kita. Makanya bagaimana mungkin kita merasa sombong, bagaimana mungkin kita merasa adanya aja kita tidak ada kok. Makanya kalau memang betul-betul nancep la ilaha illallah itu pasti akan bisa memperbaiki syariat. Maka itu tersesat jika orang katanya mengkaji makrifat, taunya syariatnya hancur-hancuran, itu pasti itu tersesat. Ada yang konslet dia. Ya. Ada yang konslet dia. Baik. Kemudian yang paling luarnya itu adalah la ilaha, ini dikirnya lisan, masih la ilaha illallah diucapkan. La ilaha illallah. Maka itu orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, diucapkan ataupun tidak la ilaha illallah secara utuh ataupun tidak, apalagi sampai kepada hanya rasa zat saja yang ada, itu tidak goyah dia. Kita mau menyebut ulama sama aja Pak, sinkron. Ya. Mau nyebut siapa saja, mau mandang siapa saja, tetap hakikatnya melihat Allah dengan penglihatan Allah, bukan dengan penglihatan diri kita. Mana ada? Berarti kalau Allah yang kita melihat dengan Allah yang dilihat Allah, berarti siapa yang menyaksikan dirinya? Allah. Itulah yang dimaksud dengan syuhudul wahdah fil wahdah. Jalannya dari syuhudul kasrah fil wahdah, menyaksikan yang banyak kepada yang satu. Kalau sudah menyaksikan yang satu kepada yang banyak, kembali lagi ke syariat, yaitu adalah menyaksikan yang satu itu kepada yang banyak. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Simple sebetulnya tauhid itu, cuma kalau enggak diamalkan, kalau enggak dapat karunia dari Allah, enggak dapat rasanya, ya sudah jauh. Kan? Jadi seakan-akan Tuhan itu istilahnya barang mistik gitu, nggak nampak, nggak apa. Nah itulah yang membuat orang tersesat, itu kan begitu. Jadi seakan-akan Tuhan itu zat yang sangat mengerikan, yang misterius, padahal zat itulah yang nyata. Sekarang logika seperti ini aja Pak. Allah katakan bahwasanya dunia ini adalah senda gurau, permainan saja. Oke, kalau permainan kita analogikan kepada film. Film itu kan ada yang berperan sebagai raja, ada yang berperan ada yang pacaran, macam-macam kan. Ada yang sebagai orang jahat, ada sebagai pembantu, macam-macam situ kan. Artinya di dunia ini kan macam-macam corak makhluk, bagaimana macam-macam corak manusia. Corak makhluk macam-macam, corak manusia juga macam-macam. Ya, artinya kita itu sebetulnya melaksanakan di alam semesta ini sesuai dengan peranan masing-masing. Iya kan? Yang jadi hewan ya tetap jadi hewan, yang jadi manusia tetap jadi manusia, yang jadi orang baik ya tetap jadi orang baik, yang jadi jahat ya tetap jadi orang jahat, yang setan ya tetap setan. Tapi manusia itu tak ada yang jahat.
Cuma karena dia mengikut langkah setan jadi jahat. Ini itu kan. Sejatinya manusia yaitu adalah muharram. Muharram itu putih suci di Ahad. Itu sejatinya manusia. Manusia itu suci, Pak. Makanya sampai kelahirannya yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Keluarkan daripada yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib, apa yang ada di dalam tulang sulbi kita itu yaitu dalam keadaan suci. Kecuali ketika dia sudah jadi mani baru dia dibilang setetes air sebelumnya dia berada di alam mazi, mada madi, mani kemtu, mada mazi itu masih berada di dalam sulbi yang tersimpan, berada di bapak kita itu tersimpan, baru masuk ke dalam rahim istri kita itu barulah dia berbentuk jadi mani, dia kental, maka kental itu dikatakan muharram. Jelas kan? Kita tahu bulan-bulan ini aja, Muharram, Safar itu pun tak hafal juga kadang kan. Apalagi hakikatnya kita nak tahu. Bulannya aja tak hafal. Lantaran tak ada gajian di bulan itu. Ini Masya Allah umat Islam ironis sebetulnya. Jadi status kita tuh kurang bangga berarti dengan apanya, dengan status kita Islamnya itu. Ya, baik, saya lanjutkan tadi yang tentang sahabat tadi. Kemudian yang Umar itu martabatnya dia berada di martabat Islam. Maka itu kalau Islam ini Pak memang dia lebih mengedepankan hukum kan, lebih mengedepankan syariat fikih lah, hukum-hukum. Makanya puncak kejayaan Islam di masa sahabat itu di Sayyidina Umar, sampai ke Persia, sampai ke Roma. Puncak kejayaan karena agresif kan. Jadi orang-orang yang ahli syariat itu berada di tataran Islam. Wajar kan? Ya kita lah yang mengerti. Oh ini kawan nih, ini bawaannya seperti umpamanya sekarang tuh Habib Rizik lah. Biar gampang kita anehnya nandainya kan. Itulah kira-kira gayanya Habib Rizik, itulah kira-kira yang berada di makam Islam. Yang lainnya udah tinggal bapaknya ini kan aja. Untuk apa namanya, umpamanya Mbah Maimun itu meliputi umpamanya makam iman, makanya dia hakul yakin, betul kan? Jadi kalau Islam bekerja ini dengan agresif, makanya teman-teman kita yang masih berada di dalam tataran Islam, cuma kalau sahabat ini yang menonjol, bukan tidak yang lain. Itu bedanya dengan kita. Kita ini kebanyakan kan yang Islam aja, yang iman aja. Jadi yang iman, Islam, tauhid, ma'rifat itu jarang, yang empat-empatnya. Iya kan? Jarang. Makanya bagaimana kita mengkaji ini sempurna, semuanya ada Islamnya, ada apa namanya, imannya mantap, Islamnya mantap, tauhidnya mantap, ma'rifatnya mantap. Kan itu yang kita nak tuju tuh, jangan nak beda-bedakan. Ini kita kan untuk menyempurnakan ini semua nih, mengkaji nih. Biar gak timbang, biar gak biar gak pincang-pincang. Nah inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita nanti tidak saling menyudutkan, nanti kita tidak saling menyalahkan. Jadi sempurna iman, Islam, tauhid, makrifat kita itu sempurna. Maka itu statementnya Abu Bakar, Umar, yaitu adalah ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullahu ba'dahu. Jadi dia melihat dahir dulu baru melihat makanya agresif. Jaya Islam sampai kemana-mana kan. Berada di tataran Islam. Yang berada di tataran tauhid yaitu adalah Sayyidina Utsman ibn Affan. Makanya bawaannya orang tauhid itu yang ngalah terus. Maka itu di Sayyidina Utsman, beliau cuma bertahta kurang lebih 5 tahun kan. Gogrok-gogrok terus kekuasaannya mulai sudah perpecahan itu kan mulai daripada Sayyidina Utsman. Ya, Sayyidina Abu Bakar masih anteng nih. Sayyidina Umar masih anteng. Masih di Sayyidina Utsman mulai goyah aja, mulai berselisih Muawiyah dengan Sayyidina Utsman. Cuma belum parah kali. Parahnya itu di Sayyidina Ali. Sampai perang kan? Namun dengan demikian Sayyidina Utsman kan dibunuh juga.
ditebas. Siapa nih yang agresinya? Orang yang hafal Al-Quran pelakunya. Makanya jangan senang Bapak di sisi lain senang banyak yang hafal Al-Quran, tapi di sisi lain kalau cuma bagian menghafalnya saja, sejarah membuktikan yang bunuh Sayyidina Ali, yang membunuh Sayyidina Utsman, yang membunuh Sayyidina Umar tak satu pun melainkan orang-orang ahli Al-Quran. Yang membunuh Sayyidina Hasan, yang membunuh Sayyidina Husain, semuanya itu adalah orang ahli Al-Quran. Orang ahli Al-Quran. Makanya Masya Allah, janganlah ngaji itu cuma kulit. Kalau kulitnya itulah jadinya, coba ngeri kan? Ngeri. Orang-orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah dapat kabar ahli surga, dibunuh juga kan? Dengan mengatasnamakan hukum Allah sampai Sayyidina Ali tuduhkan, ya alaiki fahkum bima anzalallah, berhukumlah kamu dengan apa yang diturunkan Allah. Sayyidina Ali itu diajarin sama pembunuh tuh, sama orang-orang yang mengaku Islam tuh, sampai tahkim dia. Sekarang berhukumlah dengan hukum ini, Al-Quran. Sama Sayyidina Ali ditanya, coba kamu tanya sama kitab itu, kan sudah tertulis tuh kan Al-Quran pada masa Sayyidina Ali kan. Nah, coba kau tanya dengan itu. Yang nggak bisa jawab ini Al-Quran ini, tulisan ini nggak bisa jawab nih. Maka itu tanya sama aku, kata Sayyidina Ali. Coba tanya sama aku, Al-Quran itu ini di sini. Tapi karena dia sudah terdoktrin, ya tetap aja dia merangin Sayyidina Ali kan. Dia nggak ngerti hakikat masalahnya. Jadi Al-Quran yang dimaksud itu dia sudah berhukum dengan ini nih Al-Quran. Kan atas dasar kebenaran juga. Cuma istilahnya kebenarannya itu kebenaran yang nggak sampai kemana-mana, yang cuma kulit aja. Maka itulah jadinya merusak. Maka itu kalau di dunia sekarang, di zaman kita sekarang ini, orang yang mengatasnamakan agama, teriak-teriak takbir, kemudian kembali kepada syariat, kembali kepada apa? Tunggu dulu kawan. Tunggu dulu. Habis itu ujung-ujungnya bom kan. Habis itu halal darah kita dibuatnya, Masya Allah. Tapi memang Pak, sekarang logikanya di zaman para sahabat aja begitu, apalagi di zaman kita kan. Ilmu hakikat tauhid ma'rifat ini udah berkurang, bukan berkurang lagi. Malah kita ini yang sesat sekarang yang mengkaji ini. Aneh kan? Aneh. Subhanallah. Padahal dia yang sesat sebetulnya kan. Kalau tak tersesat berarti dia kan ahli makrifat kan, wali lah dia tuh. Kalau dia tak tersesat, padahal tidak paham tuh. Lantaran kita ini tersesat, maka itu kita bagaimana kita tidak tersesat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Makam Sayyidina Utsman, kemudian makamnya Sayyidina Ali itulah apa namanya, makam ma'rifat. Makanya kata Nabi apa namanya, aku ini adalah gudangnya ilmu, kemudian Ali babuha, Ali itu adalah pintunya. Jadi semuanya itu ada sama Ali. Sampai Ali itu dikasih Ismul A'zam oleh Allah. 8 dikasih Ismul A'zam tuh. Ismul A'zam itu berupa kesaktian, berupa kehebatan, macam-macam yang bisa mendatangkan, mau jadi emas jadi beras jadi emas, mau pasir jadi emas, bisa dengan Ismul A'zam nih. Makanya kata Sayyidina Ali, ya Asif itu tahu nggak? Asif itu sahabatnya Nabi Sulaiman yang memindahkan kerajaan Balkis, kerajaan-kerajaannya ke kerajaan Sulaiman, itu namanya Asif sahabatnya. Kalau yang nantang itu kan anak buahnya apa nih kan, Raja Balkis kan, yang nantang, aku akan pindahkan kerajaan Balkis sebelum kau bangkit daripada tempat dudukmu. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya itu anak buahnya beliau, tentara daripada jin, kalangan bangsa jin, kerajaan Balkis. Ya, tapi kalau Asif ini bukan bangsa jin, tapi bangsa manusia, sahabat atau anak buahnya Nabi Sulaiman. Hanya ditantang lagi sama Asif nih, bahwasanya sebelum matamu berkedip kupindahkan kerajaan. Ya sebelum berkedip udah ada di situ Pak.
Cuma lenyapnya itu, lalainya itu pada saat berkedip aja. Lah, kata Sayyidina Ali, Asif itu dikasih 1 Ismul A'zam oleh Allah. Aku ini dikasih 9. Sekarang logikanya, yuk kita pikir. Logikanya Sayyidina Ali itu mati pedang kan? Artinya Sayyidina Ali itu dari saking ma'rifatnya, ahlinya kepada Allah, dia tidak hirau dengan semua kelebihan yang diberikan oleh Allah tuh. Dia yang penting kepada Allahnya. Dan Ali tidak pernah menggunakan yang 8 nih. Coba kalau kita, ya kan, dikasih kelebihan, kita masih tongkat macam Sayyidina Nabi Musa, kalau enggak main lempar kita hari-hari kan. Lalu itu makanya kita gak dikasih, karena tak pantas, iya kan? Kalau kita dikasih tak tahulah. Pokoknya kasih semua jadi emas, jadi emas. Makanya kita tak dikasih, karena hati kita belum sampai ke situ, ma'rifat kita itu belum sampai ke situ, iya kan? Nah, ini menunjukkan nyatanya Sayyidina Ali itu mati kena tombak. Padahal andaikan separuh aja, nggak usah 1 dipakainya nih, separuh aja suruh binasa semuanya. Coba, ini Islam halusnya kan? Kita tidak punya keahlian sekali main jurus saja, main tekan aja. Padahal nggak ada apa-apanya kadang itu, mental juga kadang. Ya Allah, makanya kita nggak dikasih lebih ya karena lantaran kayak gitu. Ya Allah, Ali ini dikasih 9, aku ini dikasih 9 Ismul A'zam. Ada cerita di kitab Kasful Mahjub ya, cerita orang ini mencari ilmu Ismul A'zam ini, mencari kelebihan kayak gini nih. Dia mencari kemana-mana, mencari guru. Akhirnya ada yang menunjukin, kau datanglah di situ katanya. Ke bapak itu kau datanglah, dia yang punya Ismul A'zam tuh. Akhirnya datang dia. Kau hanya di ini sama bapak itu, ya udah. Kalau kau mau Ismul A'zam tuh, kau tunggu kira-kira di lampu merah lah sampai sore nanti. Ya, kau tunggu di situ, nanti kau akan berjumpa dengan orangnya. Hanya nunggu dari situ, tak satu pun orang lewat. Ya namanya simpang dulu kan, bukan simpang merah sekarang, itu bersera orang. Tak satu pun orang lewat. Ternyata ada di hari itu yang lewat 1. Dia bapak-bapak tua, dia mikul kayu bakar. Udah begitu, kayu bakar ini ada yang rampok, ada yang rampas, ditendang, ditunjang, dia biarkan saja, dia nggak ngelawan. Nah, alhasil apa? Ternyata beliau lah yang orang punya Ismul A'zam tuh. Yang bawa kayu itu, yang ditunjang orang dirampok nggak ngapa-ngapa, itu dia yang punya Ismul A'zam tuh. Kalau ini gergetan yang mau melawan nih kan, yang tadi ini nengok aja dia gergetan kan. Makanya saya bilang tadi, kita itu cuma di blare orang atau pantek kalau ada mana ada hilang marifat. Gak usah cerita marifat, kita baru di blare orang, nggak sabar kita, makanya nggak dapat kan. Nah itulah, jadi kaji tasawuf tapi amalan tak tasawuf, maki juga orang, keluar juga binatang di mulut kita. Nah ini yang harus kita perhatikan betul-betul nih. Makanya kita malu kadang kan sama diri sendiri. Subhanallah. Nah itulah orangnya yang mendapatkan Ismul. Jadi apa indikasinya di sini? Ya, kenapa itu ilmu tidak dikeluarkan? Kelebihan itu tidak dikeluarkan karena dari saking cintanya kepada alam semesta, sempat itu dikeluarkan, binasa semuanya. Iya kan? Coba Pak logikanya Pak. Karena dari saking cintanya kepada makhluk Allah. Makanya kalau orang-orang ahli makrifat itu Pak, Masya Allah memang orang-orang yang sudah tenggelam kepada Allah kayak gitu. Ya, kepada siapapun dia melihatnya itu, yaitu makhluk Allah. Apa alasannya dia mau membenci? Katakanlah binatang buas. Makanya binatang buas zaman dulu kan jinak-jinak kan, karena mereka cinta kepada mereka itu, dia tidak melihat Allah. Ya secara syariat saja dia adalah makhluknya Allah. Kalau makhluknya Allah, sama-sama makhluk, masa kita mau saling menyakiti? Apalagi dengan atas dasar agama lagi kan, kita menyakiti orang lain, hancurkan orang lain. Ini kan nggak masuk. Coba. Oke lah, secara lebih pendek lagi, sama-sama dalam lingkup Islam, sama-sama umatnya lah. Kalau masih umatnya Nabi, ente umatnya Nabi, ini umatnya Nabi, apa alasan kita untuk menyakiti?
Coba. Tidak ada kan? Tidak ada. Berarti kesimpulannya kita itu banyak yang mengkaji tapi di dalam pengamalan nggak dapat. Ini yang mau kita halusin. Karena ada pertengkaran tuh nggak ada sebetulnya kalau kita nak betul-betul ya. Kecuali kalau kita diperangi beda. Ya sahabat perang, Rasulullah perang. Makanya apa kata Nabi? Hindarilah perang, akan tetapi jika engkau diperangi maka kematian itu lebih baik, yaitu adalah berada di dalam kilatan pedang. Orang tasawuf itu paling kuat Pak, karena dia nggak dengan dirinya lagi kan kalau berperang kan. Cuma nggak main perang-perang aja. Nah disitulah. Kalau seandainya di masa perang dulu Rasulullah jagonya kan, Sayyidina Ali aja punya ini yang 8 nih. Coba apalagi Rasulullah kan. Makanya Rasulullah itu Masya Allah dengan bayinun. Yang paling menonjol itu kan mukjizatnya Rasulullah apa? Al-Quran. Kalau andai kan dia dikasih seperti Nabi Musa, Rasulullah itu dikasih seperti Nabi Musa, kita tak bisa menikmatinya Pak sekarang. Iya kan? Coba logika ya. Umpamanya kasih tongkat, Rasulullah sudah almarhum, kan? Udah wafat. Kan tak ada lagi. Apa yang mau? Tapi karena Al-Quran sebagai mukjizat yang paling besar kepada Nabi, kita bisa menikmatinya, bisa kita jadi ahli makrifat, agama terjaga, semuanya terjaga. Cuma karena kita tidak mengerti apa itu hakikat Al-Quran, maka itu kita anteng aja bahwa itu adalah segalanya. Walau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sampai begitu kan? Seandainya Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, maka gunung itu akan hancur. Kenapa? Karena dia saking takutnya kepada Allah. Awak anteng, gak ada kita getaran kan? Dibaca Al-Quran sampai 30 juz pun kita nggak ngaruh. Kenapa? Karena kita itu nggak ngerti dengan Al-Quran itu apa sebetulnya Al-Quran itu. Padahal innal ladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, orang-orang yang beriman itu yaitu apabila disebut nama Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatu, bergetar hatinya. Apa namanya? Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka dia akan bergetarlah apa namanya? Zadatum iman, bertambah imannya. Nancep Pak. Kita kadang nggak ngaruh. Kenapa? Nggak ngerti. Apa yang dibaca pun tak ngerti kita. Makanya nggak ngaruh Al-Quran jadinya. Apalagi pada Al-Quran yang pada diri. Al-Quran yang tertulis saja kita kadang nggak nyentuh kayaknya. Macam manteng aja. Padahal satu ayat pun kalau diturunkan kepada gunung, hancur gunung. Itu mukjizat. Nanti pada pembahasan Ramadan kita akan lebih lebar lagi untuk anukan. Oh ini masih dalam zikir ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dalam urusan zikir. Udah habis pula waktunya. Segitu singkatnya kalau kita ngaji ini, Masya Allah. Belum masuk kepada lanjutan kajian kemarin kan. Masih seputar zikir nih. Coba lah paham ini biar tidak ada pertentangan. Sehingga kita nyebut, tidak nyebut, ya nyebut la ilaha illallah, nyebut Allah Allah, nyebut huwa huwa, tak nyebut sekalipun kita tetap dia titik zat. Makanya sempurnanya itu kalau sudah disebutkan nama-nama kayak gini kan sempurna kan, sama-sama tenggelam kita kan. Allahu Akbar. Tapi itu yang bisa merasakan betul-betul itu yang sudah baiat. Yang belum baiat dia paling nyemper-nyemper aja dia. Karena pengaruh suara kawan aja. Kalau enggak dia ada yang ketawa-ketawa. Di kampung tuh ada orang ketawa-ketawa tuh. Wah, seorang dikir kayak gini. Ada kawannya sampai begini-begini kan diketawain dia. Ya dia ngerti lucu sama dia. Ya karena orang nggak ngerti kan. Yang nggak ngerti itu di mana-mana memang kayak gitu Pak. Kalau ngerti kan kayak gitu kan. Nah kalau dia udah paham sendirinya dia pula yang pelakunya. Sampai jingkrak jatuh. Terus saking nikmat. Karena tahlil itu sendirian nikmat. Halal yuhallilu tahlilan, itu namanya keenakan, kenikmatan. Makanya puncaknya kenikmatan itu kepada Allah.
Ya orang kenikmatan itu yang nggak mungkin. Orang kenikmatan itu diam-diam itu kan ekspresinya nggak dapat kan. Ya bisa juga sih sebetulnya kan nikmat itu dan sendirinya sambil merokok gitu. Tapi umumnya orang nikmat itu ya kalau manis dibilang ekspresinya manis kan. Manis kan? Ada ekspresinya, ada getarannya. Makanya dikatakan innal ladzina idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Kalau sudah bergetar hatinya, tubuhnya pun ikut bergetar. Iya kan? Ada ekspresi lah. Orang bilang cantik sekali, sampai I love you gini, cantik sekali, berarti dia naksir itu berarti, ya kan? Dibayangkan gitu, cantik sekali. Ada ekspresinya, begitu. Seperti purnama, macam-macam. Untayan kata-katanya pun jadi indah. Kenapa? Karena daripada rasa. Saya sedikit lagi, saya teruskan. Makamnya Sayyidina Ali itu adalah makam ma'rifat, maka itu sempurna sama beliau itu Sayyidina Ali itu. Tapi tidak demikian juga, ternyata kan diperangi juga, diperangi. Ya kitalah yang lebih paham, harusnya kepada orang yang tidak paham ya kitalah yang lebih paham. Ya nggak bertengkar. Kalau bertengkar kan jadi sama-sama nggak paham jadinya kan. Artinya kalaupun yang sudah pernah paham berarti kan lalai. Ulaika humul ghafilun. Masuk kita ke dalam perangkap walaqad darakna di jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Makanya Pak, kalau tak paham kayak gini kita pasti jatuhnya kepada binatang. Karena hatinya tak paham, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adanun la yasma'una biha, dia pendengarannya dia telinga tak mendengar, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, matanya dia tidak memandang seperti ikan asin, telinganya seperti telinga kerbau. Ya kita itu kan macam itu Pak. Makanya ulaika kal an'am kata Allah kan, seperti binatang dia. Ya mungkin mending lah kalau telinga kerbau, kalau telinga babi najis dia kan. Ya macam mana? Bisa nancep kalimat itu, bagaimana bisa nancep? Itu penghuni neraka kata Allah. Enggak dapat penghuni neraka ini, enggak dapat Pak la ilaha illallah ini. Kalau dapat la ilaha illallah ini mana ada neraka? Makanya Allah awali walaqad darakna, dan benar-benar darakna li jahannam, yang menjadi bahan api neraka itu, bahan bakar api neraka itu minal jinni wal ins, daripada kalangan jin dan manusia, lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia tak dapat ini Pak. Kalau dapat ini Pak, mana mau neraka itu menyentuh. Berarti kan kurang ajar kan. Masa ini kan orang ahli Allah ada kalimat la ilaha illallah di situ, masa mau dibakar juga? Memang mana besar dia neraka itu sama Allah? Mana mulia itu sama Allah? Coba logika aja. Coba. Berani nggak dia itu? Makanya kalau orang ahli la ilaha illallah itu nggak pernah takut sama neraka, nggak pernah mengharap surga kok. Kalau memang nancep, tapi kita jangan mentang-mentang. Mentang-mentang kita udah kaji ini merasa pantas pula kita kan. Beda dengan apa Rabi' al-Adawiyah. Rabi' al-Adawiyah itu dia cuma punya statement, dia nggak mau Pak. Yang pertama ini dari kalangan wali itu yang menyatakan saya tidak mau kepada surga, tidak takut kepada neraka, itu kan Rabi' al-Adawiyah kan. Tapi coba kita lihat Rabi' al-Adawiyah itu. Rabi' al-Adawiyah itu dikasih makanan kayak gini dia nggak mau Pak. Saya mau langsung dari Allah. Diantari makanan nih, nggak mau dia. Dia mau dari Allah. Kenapa? Tingkat keimanan beliau itu dia sudah langsung memang Allah mengutus malaikat untuk mengantarkan apa yang dia minta. Itu loh. Kita sampai nggak di situ kira-kira? Makanya tadi saya bilang jangan merasa pantas pula kita nanti bilang nggak takut sama neraka gosong kau nanti ya. Itu yang takutinya. Iya. Rabi' al-Adawiyah itu macam itu sampai ke situ, seperti Siti Maryam dulu. Ya kan, apa-apa dia nggak mau, dia langsung diantar apa yang dia mau datang, apa yang dia mau datang, apa yang dia mau susu, mau apa, mau sate, mau apa datang. Ada melalui perantara, artinya dia nggak mau lagi dengan tawassul, nggak mau dengan lagi wasilah manusia. Padahal hakikatnya kan dari Allah juga dia kan. Cuma dia nggak mau langsung, dia mau langsung.
Dari saking ngebetnya, makanya dia nggak mau nikah. Sampai nggak mau nikah, ya suruh nikah nggak mau. Dari saking cintanya itu sama Allah. Kita kan cintanya pengakuan aja kan. Kita cintanya sama Allah itu pas lagi butuh aja. Itu kan cinta kurang ajar namanya itu. Kayak saat Tuhan dijadikan pelampiasan hawa nafsu. Pas lagi butuh aja merengek dia. Ngakunya cinta. Dikasih uang gaji 10 juta 1 bulan dia udah leha-leha dia. Tidak tahu lagi mana ujung timur, mana ujung barat, melupa dia. Nah ini kita nak kena malu lah. Ya paling tidak kita tuh Pak ya, kekalkanlah zikir itu. Artinya zikir yang tidak goyang, dia makrifat tetap Allah. Hembusan naik turunnya napas tuh Allah. Itu kata orang apa namanya ulama kampung kami itu ya seperti alif putih ya. Jadi naik turun dia lurus ini ya, di kemaluan nih lurus ke pusar, lurus ke jantung, lurus ke tenggorokan, lurus ke mulut, lurus ke hidung, lurus ke otak nih. Makanya di sini ini disebut dengan latifah nafsun natik. Ya, di sini makamnya Jibril. Maka itu setelah itu dia lepas daripada ubun-ubun itu mati. Makanya kalau kita sadar bahwasanya ketika nafas itu naik, kita sudah lepas daripada kehidupan. Cuma dengan kecepatan yang cepat dia turun lagi. Makanya kalau ini tak dibalikkan Pak, nanti gimana? Habislah. Iya kan? Makanya naik turun kita itu ada pada getaran hidup dan mati, mati dan hidup. Cuma kita jarang menyadarinya. Coba rasa-rasa. Sebetulnya kita itu mau tenang aja. Iya kan? Tiap hari itu paling tidak kita mau tenang aja, duduk tenang aja. Biarkan saja, kosongkan saja. Walaupun orang gak ahli Allah sebetulnya, dia kosong aja. Dia terlarut nanti kepada kebaikan, baik, pikirannya baik, apanya baik. Cuma kita dari ekspresi aja kita udah kayak orang raja kayak gini. Jadi macam mana kita nak apa Pak? Makanya dari ekspresi kita aja, ekspresinya orang soleh dengan ekspresinya orang sombong beda. Gayanya ulama dengan gayanya raja beda kan? Ya, kalau raja duduknya aja gini kan? Coba. Ya gini lah, makanya kalau kita raja bukan gayanya macam raja. Iya kan? Makanya kalau rajanya ulama duduknya aja Masya Allah duduk. Kenapa saya duduk seperti ini selalu? Inilah ini jadi dia terbentuk dengan sendirinya. Itu dengan koneksi, dengan tingkah laku, dengan tingkah sikap nih. La itu apa? Nafi kan? Ha itu apa? Dia kan? Sudahlah mim ha mim dal sudah terbentuk, maka itu kita berbaring tetap hurufnya ba, kita berdiri hurufnya alif, jadi kita berdiri kemanapun bergerak itu berbentuk huruf Pak. Makanya huruf hijaiyah itu ada pada diri kita itu, semuanya lengkap pada diri kita itu. Makanya Al-Quran, barang siapa yang tidak menjaga dirinya, dia kena tulah kepada dirinya, dia kena apa namanya kualat sama dirinya. Maka itu apa yang terjadi? Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara, fama ya'mal misqala dzarratin. Ini bukan hanya di akhirat tapi di dunia. Barang siapa yang buat buruk, dia pasti buruk. Dia ahli judi, dia ahli zina, dia ahli apa? Ada nggak orang yang senang dalam hidupnya? Coba lah. Karena Al-Quran ditulai kok sama dirinya dia. Dia injak-injak. Mabuk iya, judi iya, wedok iya, opo iya, maling iya, korup iya. Coba. Padahal untuk melayani dirinya artinya diri sumbat tuh kitab yang ada pada dirinya tuh. Dia tak mau buka dia. Berarti kan kena apa tuh? Kena tulah kan? Kualat sama dirinya sendiri. Kualat sama diri. Kan gak nyala sama orang gak sholat kan? Istilahnya gak mengindahkan perintah Allah. Ini kan gak nyala sama orang kan? Tapi dia tulah dengan sendirinya. Ada kehidupan bahagia dunia akhirat? Nggak ada. Iya kan? Makanya kalau orang ngerti masa Allah, walaupun itu perbuatan yang tidak diketahui oleh orang lain, dia telah membuat satu kualat pada dirinya, karena dalam dirinya itu ada kitab-kitab. Hakikat dirinya itu adalah perbuatan, hakikat dirinya itu adalah sifat, hakikat dirinya itu adalah asma Allah. Makanya kalau kita tidak
memperbaiki laku kita sesuai dengan aktor yang memang diaturkan oleh Allah. Wa sunnah taraktu fikum amraini, kan ini yang dua nih yang harus kita nak jalan. Masya Allah. Kalau kita sudah perhatikan ini semuanya, makanya nggak usah ngaji kemana-mana sebetulnya. Orang itu ngaji diri, memang ngaji diri. Kalau ini semuanya kita kena jaga, maka dia menjadi orang yang mulia kepada manusia, mulia kepada Allah. Nah, hakikatnya mulia di mata manusia itu juga hakikatnya mulia kepada Allah. Tapi mulia kepada manusia saja belum tentu mulia kepada Allah. Belum tentu mulia kepada Allah. Tapi kalau sudah mulia kepada Allah, ya ada yang mulia juga kepada manusia, tapi juga ada yang tidak mulia di mata manusia. Itulah wali-wali yang tersembunyi. Banyak wali-wali yang memang dia tersembunyi, dia tak kenal orang, kan? Dia tinggalnya sendiri di sana, tapi dia wali. Ada. Lalu apa manfaat dia? Manfaat dia dengan doanya. Dengan doanya, Allahumma fir lana dunubana wal ihwanina alladhina sabaquna bil iman. Ini nyerempet ya Pak, kemana-mana nih. Ya Allah, ampuni kami, ya Allah, fir lana dunubana, atas dosa-dosa kami, ya Allah, wal ihwanina alladhina sabaquna bil iman, dan dosanya kaum muslimin dan orang-orang yang pada beriman. Ini nyerempet semuanya. Dan jangan sangka orang yang hidup sendiri itu juga dia tidak memberi manfaat. Dia manfaat. Doanya kalau dia memang walinya Allah, itu yang nyerempet ke dada kita tuh. Masing kena doanya kita di, entah istilahnya orang Jerman yang doakan kita kan, entah orang Belanda, entah orang apa yang muslim yang doakan kita itu. Makanya kita nggak ada keterpisahan. Kita itu semuanya ikhwah. Apalagi ini doanya para wali, majelis ini adalah majelisnya para wali, kan? Kalau Bapak nampak bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani dengan para walinya semuanya nih hadir pada saat majelis kita itu, disangka mati apa mereka? Orang Allah nggak bilang mati kok. La taquluna lima yuqtal fi sabilillahi amwat. Jangan kau dikatakan orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Siapa yang mati di jalan Allah itu? Wa ni'buduni hadza siratul mustaqim, dan sembahlah aku, inilah jalanku, ini jalan Allah. Paham kan? Bukan hanya orang berperang di sana itu, ya kalau berperang itu dia memang ahli Allah. Makanya orang dulu itu berperang takbir itu karena memang dia nampak Allah. Dia istilahnya kekuatannya sifat zat, sifat asma'nya itu dengan Allah, kemudian yang dilihat juga Allah, makanya dia takbir. Kalau orang takbir sekarang tak tahu, apa memang udah cuma takbir kosong aja, tak tahu juga. Iya kan, apa nafsu dia yang mengatasnamakan Tuhan. Nah ini yang dikhawatirkan gini kan, begini kan, mengatasnamakan Allah, tidak atas nama Allah. Kalau orang dulu itu memang atas nama Allah, makanya Allahu Akbar. Tapi kalau kita kosong saja, namanya mengatasnamakan Allah. Untuk politik lah, untuk harta lah, untuk macam-macam. Berarti kalau mengatasnamakan Allah berarti kan apa? Memanfaatkan Tuhan kan? Kalau orang memanfaatkan Tuhan itu baik nggak? Kalau Bapak memanfaatkan saya itu masih mending Pak. Kan suruh minta sumbangan ini sama Ustaz Munalim, padahal saya nggak nyuruh, masih mending. Kalau atas nama Allah, dia mengatasnamakan Allah, kan berulang lagi kan? Ini masalahnya Pak. Makanya kita nak kena paham nih betul-betul syariat, tarekat, hakikat, makrifat nih kita nak betul-betul nak kita pahamkan, sehingga nanti betul-betul sinkron, tidak ada perbedaan istilahnya yang tarekat, hakikat, makrifat akhirnya berselisih. Tak ada, itu satu kesatuan yang tak bisa dipisah, yang tak bisa dipisahkan. Ya. Ada orang kaji makrifat, tapi masya Allah ditanya sama orang, Bapak itu pernah ke masjid enggak Pak? Oh enggak pernah itu. Itu kadang ahli makrifat dibilang. Banyak kayak gitu. Saya sering tuh kadang ya usil-usil aja, karena saya kan kadang ceramah di masjidnya kan, ada di situ guru makrifat katanya. Saya tanya sama pengurusnya, sama imamnya, kita kan keliling nih tiap Jumat, kita keliling apalagi bulan puasa kan, pengajian kan, katanya ya tanya, iseng aja kadang tanya itu, Bapak itu ada ke masjid nggak? Oh Pak, kata waktu susah orangnya itu. Ini kaji apa macam ini nih, coba. Kecuali kalau imamnya itu memang mungkin dia
berkelahi, tapi solusinya bukan seperti itu. Jadi berjamaah itu tidak sah kalau dia ada masalah dengan imamnya, nggak nyambung kan, itu secara syariat. Tapi orang hakikat takkan pandang itu. Salah pun bacaan imam itu dia sendiri yang betulin kok, iya kan? Tidak ada urusan dengan imam itu, karena imam kita itu Allah dan Rasul langsung. Nah, karena ditanya pun nanti takkan kita ditanya apa namanya, wama imamuka, siapa imammu, Ustadz Munalim imamku, kelempang sakit kita kalau jawab saya nanti, iya kan? Ini imam dahir namanya, imam syariat. Imam syariat jasad dengan jasad ngumpul lah, makanya itu kemuliaan syariat. Namun bagian hakikat, makanya kalau bagian hakikat, apalagi orang yang katanya mengkaji hakikat ma'rifat, kemudian dia tidak mau berjamaah lantaran dia punya alasan imamnya tak betul, itu berarti dia tak putus kaji ma'rifatnya. Kalau masih mempermasalahkan itu kan, secara hakikat aja orang dia sudah ditakdirkan jadi imam di situ. Ya. Tapi secara syariat boleh kita kalau umpamanya dia cacat Fatihahnya, boleh mufarakah namanya, berpisah daripada imam. Fatihahnya umpamanya salah-salah, dia yuril maghdubi ngalaihim, kalau orang Jawa kan dibilang ngalaihim, bilang A-nya itu ya salah maharajnya, ya secara syariat salah, nggak apa-apa mufarakah. Akan tetapi orang hakikat nggak akan mempermasalahkan itu kok, iya kan? Artinya kita ini menanggulangi diri kita, bukan orang. Itu kan, kita sibuk sama orang. Ya, an'amta alaihim bukan an'amta. Anda salah kan? Nah, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahman, ada ngalamin, ar-rahman. Ada kalau banyak yang orang Bugis yang tidak tahu tajwid ya, itu waladdallin. Pokoknya lari ke ang aja dia. Maghdubi alaihim katanya. Nah, ke situ yang tidak tahu tajwid, maksudnya terbawa kepada logat dia. Ya apa ceritanya secara tajwid ya tetap, masa masih dibenerin ya tetap salah Pak, iya kan? Tapi kalau orang hakikat dia nggak terlalu ke situ pandangannya. Ya betulin dia sendirinya lah. Makanya tidak ada alasan sebetulnya, kecuali memang ya sibuk lah, tidak pernah. Tapi masa subuh sibuk juga, kalau kerja masa subuh sibuk kerja gitu subuh kan enggak kan? Wampanya 22 apa nih 5 waktu itu masa semuanya kita kerja, kalau memang alasan kerja kan. Subuh kan enggak kerja, belum berangkat kan. Nah ini paling tidak. Ya mudah-mudahan, makanya tampilan di perumahan kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, itu yang ditengok orang Pak. Karena kita cerita makrifat, tapi kita macam manteng aja, kita macam kadang buka baju, kita orang ada awak masih buka baju. Ya paling tidak Bapak enggak ke masjid itu ya umpetin masuk rumah aja lah juga. Kalau memang udah keras sekali kan, jangan telah nampak. Ya macam mana kawan nak diajak ngaji mau dia nengok hari-harinya tak jelas. Nah ini, jadi nggak ada warna kan. Jadi kalau orang itu Pak sudah nengoknya syariatnya oke, tarikatnya oke, hakikatnya oke, ma'rifatnya oke, kapan ngomong terbeli kita sama dia. Nggak usah nengok, nggak usah kita ngomong, dia yang tanya tuh, kau ngaji di mana? Dia bilang kan, oh ngaji di sini, ikut dia tuh, mau ikut lagu, pasti kayak gitu. Artinya sabili bil hikmah, dakwah itu dengan sabili bil dengan hikmah, dengan sikap. Tingkah laku, tutur kata, sikap, itu yang membuat orang tertarik, itu kan itu. Makanya Indonesia ini tidak ada sedikit pun peperangan, tapi 99% atau 99% ya jadi Islam dulu. Mudah mereka tuh masuk Islam karena bil hikmah. Nggak ada di Nusantara ini, Malaysia apa, Thailand apa, ini kan Nusantara dulu nih kan. Dakwah itu mulus Islam tuh di sini. Kalau di Timur Tengah kan perang-perangan terus kan. Artinya sekalipun ada yang masuk Islam juga ada juga yang terpaksa dia karena kalah kan, kalau perang. Nah, tapi kalau di Indonesia itu mulus nih. Nah, itulah yang ditampilkan oleh Rasulullah. Orang masuk Islam itu di zaman Rasulullah itu kan karena melihat ilmu Rasulullah, keyakinan Rasulullah, penjelasan Rasulullah, sikapnya Rasulullah. Orang jadi tertarik kepada Islam. Nah ini yang jarang sekarang yang ditampilkan. Ya habis kalau nggak ahli hikmah kayak gini Pak, payah.
Baik, demikian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita harus mundur lagi pengajian itunya. Gak apa-apa ya. Ya kalau ada yang mau didiskusikan yang juga nggak apa-apa. Tadinya saya mau membahas tentang itu kemarin tentang hakikat Kamis. Kamis itu kaitannya dengan sholat. Apa itu sholat? Bangsa qauli, fi'li, dan qalbi. Apa itu pada diri kita? Ya kan, alif, lam, ha, mem, dal. Asalnya Fatihah. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, alif, lam, ha, mem, dal, subuh. Nah, itu nak kita jelaskan apa hakikatnya pada diri kita. Artinya kita bagaimana kita berkekalan di dalam salat daim. Jangan sampai lepas daripada salat daim. Apa itu? Apa namanya? Kasat, ta'arud, ta'yin, dan sifat asma, af'al daripada Kamis itu tadi, hari Kamis. Kan hari kelima kan? Apa lima? Alif, lam, ha, mem, dal, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu kejadiannya. Itu namanya hari kelima itu adalah hari puji. Setelah bersatunya antara apa namanya yang kemarin kita jelaskan, air, angin, api, tanah. Bersatunya itu kemudian pada hari Kamis, maka itu hari kelima hidup dia, kemudian namanya puji. Puji itu alhamdu. Orang puji itu kan alhamdu. Makanya alhamdu itu asalnya Fatihah, asal daripada lima waktu. Maka kita ketahuan, maka itu orang yang mengaji hakikat makrifat tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan syariat, kecuali dia jadab. Kalau jadab lain cerita. Tapi jadabnya orang ahli ilmu, dia tidak akan jadab seperti jadabnya orang gila. Makanya orang-orang makrifat seperti Abdul Qadir Jailani, Syekh Junaid al-Baghdadi, Imam Ghazali dan seterusnya, ya mereka itu jadab. Apalagi Rasulullah, tapi tidak gila. Makanya orang yang suka jadab, yang suka macam orang gila itu dia karena kurang ilmu. Artinya penjelasan kita jadab, dia tahunya Allah aja, makanya dia jadab seperti itu. Tak sempurna kan? Menurut kita yang sempurna, makanya kita itu cari guru yang orang-orang yang aneh-aneh itu yang ditengok kita. Ada orang nggak sholat, nggak pernah wudhu di situ, tapi aneh-aneh dibilangnya wali, berguru ke situ. Itu nggak boleh berguru sama orang seperti itu. Dia memang wali, tapi tak boleh berguru ke situ. Kenapa? Dia tak tahu ilmu, dia tahu Allah aja. Nanti bapak dibilang nanti bapak ke situ, oh, nggak wajib salat, sah sama dia, karena dia jadabnya tahunya kepada Allah, dia sekata-kata sah sama dia. Tapi kita mengkaji ilmu sama dia, sesat kita. Dia betul. Namanya berguru sama orang gila, masa betul? Makanya cari yang sempurna, syariat, tarikat, hakikat, ma'rifatnya itu sempurna. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.